Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita masih belajar di tema 8, subtema 1, berlanjut ke pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran ketiga, disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain selain pertanian? Mari kita bahas hari ini. Jenis usaha masyarakat di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Namun, selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain di bidang pertanian. Yang pertama adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan, dan ada juga industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan ada industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sementara industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuat tahu atau tempe, serta pengrajin keramik. Dan contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, serta industri tekstil. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen mampu menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Contoh usaha ketiga selain di bidang pertanian adalah di bidang jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain, di sini adalah konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa juga memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah misalnya guru, pengacara, dokter, montir, kemudian jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Apabila dibuat dalam bentuk tabel, ini adalah jenis-jenis usaha selain di bidang pertanian. Ada perindustrian, ada perdagangan, kemudian ada juga jasa. Di mana ibu ulang kembali bahwa pengertian dari industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama adalah memiliki modal besar, kemudian yang kedua memiliki tenaga kerja yang handal, yang ketiga mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi,
Kemudian yang keempat, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kelima, menyediakan layanan untuk penjual. Kemudian jenis usaha yang kedua yaitu perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya mempunyai tempat penyimpanan barang yang dibeli sebelum dijual lagi, kemudian mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik. Yang ketiga adalah menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen. Jenis usaha yang ketiga adalah jenis usaha di bidang jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Ciri-cirinya mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, serta menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggannya. Anak-anakku yang Ibu cintai, itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini di tema 8 subtema 1 pembelajaran keempat. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami. Apabila ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, dapat kalian tanyakan langsung ke Ibu melalui chat di WhatsApp group atau melalui chat pribadi ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan tak pernah lupa Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu ingat pesan Ibu yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, memakai masker. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.